Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Juli pada minggu ke-30 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan di balik satu dua kata dari firman Tuhan. Namun pembahasannya terbatas pada 3 topik. Topik ke-76, dengar-dengaran firman Tuhan. Mendengar dan melakukan. Topik ke-77, layani Tuhan dan menangkan jiwa bagi Kristus. Kedua topik ini, videonya sudah tersedia pada akun YouTube Berti Wawuruntu. Silakan saksikan. Topik ke-78, setia firman-Nya, setia pekerjaannya. Kita masuk ke dalam topik 78. Setia firman-Nya, setia pada pekerjaannya. Tema khotbah singkat pada minggu ini di balik 1-2 kata dari firman Tuhan. Jika Tuhan berbicara kepada umat-Nya melalui para hamba-Nya, maka diharapkan umat Tuhan mengerti dan melakukannya. Jika umat Tuhan melakukan sesuai dengan yang diperintahkan, maka senantiasa terdapat janji yang tersedia yang diberikan Tuhan. Pada topik ke-78 berjudul setia firman-Nya, setia pada pekerjaannya. Topik ini mengacu kepada kehidupan jemaat pada akhir zaman di Smyrna yang mengalami kesusahan dan kemiskinan, serta fitnah dari mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka adalah jemaat iblis. Namun jemaat di Smyrna tetap setia sampai akhir. Kondisi tersebut di atas tidak membuat umat percaya meninggalkan Tuhan. Namun mereka tetap setia. Sesungguhnya di balik semuanya apa yang dialami, terdapat rahasia Allah yang tersedia bagi umat Tuhan yang setia di Smyrna. Wahyu pasal 2 ayat 8-11 berisi pesan Yesus melalui Yohanes kepada gereja di Smyrna. Orang-orang Kristen di Smyrna sedang mengalami penganiayaan yang hebat. Bahkan Yesus meramalkan penganiayaan
itu akan berlanjut. Tetapi mengatakan kepada orang-orang percaya di sana untuk tidak takut. Dia menjanjikan mahkota kehidupan diberikan kepada mereka jika mereka tetap setia kepadanya sampai mati syahid. Gereja di Smyrna menggambarkan sejarah gereja dari pertengahan abad ketiga hingga 316 sebelum Masehi. Ketika Kaisar Konstantinus menyatakan kekristenan sebagai agama resmi negara. Perlu diketahui, dari 7 gereja yang disebutkan dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Smyrna adalah salah satu dari hanya 2 gereja yang tidak ditegur karena cacat. 10 hari dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 mungkin merujuk pada 10 penganiayaan dimulai dengan Nero dan berakhir dengan Diocletian pada akhir abad ketiga. Orang Kristen tidak dijanjikan untuk dijauhkan dari penganiayaan, tapi kita dapat bertahan di dalam atau melalui penganiayaan. Ketahuilah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Oleh karena itu kita dapat percaya dan berkata, saya tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap saya? Sesuai Ibrani pasal 13 ayat 5-6. Yesus menjanjikan mahkota bagi mereka yang tetap setia. Mahkota mengacu pada karangan bunga yang tidak dapat binasa, yang diperuntukkan bagi mereka yang setia melayani Kristus bahkan sampai mati. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tuhan dalam kasih karunia-Nya menjaga setiap orang kudus di Smyrna dalam penderitaan dan penganiayaan, bahkan sampai mati. Mereka mungkin telah diadili dan diuji dengan berat, diejek, difitnah, dan iblis mungkin telah menjebloskan beberapa hamba Tuhan yang setia ke dalam penjara selama 10 hari. Tapi apa yang Yesus katakan, pastilah telah membawa penghiburan dan sukacita yang luar biasa ke dalam hati mereka, juga bagi kita. Setialah sampai mati. Aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Penganiayaan, rasa sakit, pemenjaraan, ejekan, penyaringan setan dapat membawa orang kudus kepada titik kematian. Tapi mahkota kehidupan menunggu hamba-hamba
yang menderita ini. Terlepas dari pencobaan yang mengerikan yang dihadapi oleh orang-orang percaya di Smyrna dan juga pada belahan dunia di mana orang Kristen mengalami penganiayaan. Mahkota kehidupan menunggu hamba Tuhan yang menderita ini. Dan belas kasihan Tuhan karena pencobaan yang kami hadapi hanya untuk waktu yang terbatas. Kita tahu bahwa Kristus menyertai kita. Dan kita berbagi dalam penderitaannya. Sama seperti suatu hari kita akan berbagi dalam kemuliaannya. Semoga kita masing-masing setia sampai mengetahui bahwa pada akhirnya kita telah dijanjikan mahkota kehidupan. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Perlu diuraikan secara singkat agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi orang percaya. Semua orang percaya diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman di dalam Kristus. Dan fakta itu tidak akan pernah disangkal oleh juru selamat kita. Karena dia tidak dapat menyangkal namanya, firman-Nya, dan kebenarannya. Namun Paulus memberikan peringatan kepada kita dalam berbagai bagian bahwa tidak semua orang percaya akan menerima upah. Karena upah surgawi bergantung pada kehidupan yang dijalaninya untuk kemuliaan dan pujian bagi nama Tuhan. Semua yang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman dijanjikan kehidupan kekal pada titik keselamatan. Tapi tidak semua orang akan menerima upah untuk kehidupan yang dijalaninya jika tidak untuk kemuliaan Tuhan. Karena kehidupan kita yang lama telah mati bersama Dia pada titik keselamatan. Kehidupan baru kita di dalam Kristus yang kita terima pada saat keselamatan juga akan hidup bersama Dia. Jika kita bertahan dalam hidup ini dan menang dengan iman di dalam kuasa Roh, kita juga akan memerintah bersama Dia. Jika kita menyangkal Tuhan, Dia juga akan menyangkal upah yang bisa kita peroleh. Tetapi jika kita tidak setia kepadanya, meskipun demikian, Dia akan tetap setia kepada kita. Karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Tuhan tidak dapat menarik kembali firman-Nya. Tuhan tidak pernah bisa
bertentangan dengan karakternya. Inilah pepatah yang dapat dipercaya, yang harus diperhatikan oleh semua anak Tuhan. Karena itu merupakan dorongan sekaligus peringatan bagi kita semua. Jika kita mati bersama Dia, kita juga akan hidup bersama Dia. Jika kita bertahan, kita juga akan memerintah bersama Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia juga akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia kepadanya, Dia tetap setia untuk menepati janjinya kepada kita. Karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 2, Paulus menggambarkan dirinya dan para pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan lainnya sebagai pelayan misteri rahasia Allah, di mana seorang pelayan demikian adalah seseorang yang mengelola sesuatu yang bukan miliknya. Jelas, agar seorang dapat dipercaya sebagai penata layan, dia harus dianggap setia. Itu berarti mereka harus memiliki reputasi sebagai orang jujur, tidak mencuri, dan hidup dengan integritas. Dan ini terlihat dengan jelas. Paulus membuat hubungan bahwa dia dan guru-guru Kristen lainnya juga harus ditemukan setia oleh Tuhan dalam melayani sebagai pelayan rahasia atau misteri Tuhan yang diwahyukan. Mereka harus menjadi orang-orang yang dapat dipercayai dengan integritas tinggi. Namun Paulus melanjutkan dengan menyarankan ukuran tertinggi dari kepercayaan berasal dari Allah, bukan dari manusia. Meskipun penting bagi para pemimpin Kristen memiliki reputasi yang baik, 1 Timotius 3 ayat 7, tanggung jawab mereka yang sebenarnya adalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.